Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, suaranya nggak kedengeran nih, biar kita semangat kita nyanyi dulu hari ini. Oke, siap? 1, 2, 3. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke, baik ya, alhamdulillah. Nah, cuman di sini ibu lihat ada bangku yang kosong nih. Coba cek temennya siapa nih yang gak masuk hari ini. Oh, Kayla, kenapa Kayla? Oh, sakit. Kita doakan ya semoga Kayla dan teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini yang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang ada urusan semoga besok-besok bisa ikut belajar sama kita lagi ya. Nah, karena kita belum berdoa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, akan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini hari apa ya? Hari Jumat, Bu. Oke, betul sekali, hari ini hari Jumat. Hari ini kita akan belajar tentang Campuran. Oke. Namun sebelum belajar, ibu mau mengingatkan ya anak-anak, setiap hari itu adalah kesempatan yang baru bagi kalian gitu ya. Saat kalian belajar, itu tuh artinya kalian sedang menyalakan lilin bagi kehidupan kalian. Meskipun mungkin hari ini belum sempurna, tapi yakinlah setiap langkah yang kalian ambil itu akan menjadikan kalian semakin hebat gitu. Karena itu teruslah mencoba gitu, agar semakin kalian mencoba, semakin kalian akan tahu gitu bahwa kalian tuh memiliki sesuatu yang tidak pernah kalian duga gitu ya. Oleh karena itu, mari kita semangat hari ini. Semangat! Semangat. Oke, bagus ya. Nah, tapi sebelum belajar, ibu mau membuat kesepakatan selama pembelajaran. Nomor 1, boleh dibaca? Ketika ada yang sedang berbicara di depan, siswa harus memperhatikan dengan baik dan tidak boleh berisik. Oke, bagus. Boleh ambil yang kedua? Ketika ini bertanya atau menjawab pertanyaan, silakan ajukan nama terlebih dahulu. Oke, nomor 3, siswa yang aktif selama pembelajaran akan mendapatkan nilai A untuk aktifnya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, karena udah sepakat, kita coba ingat dulu nih. Materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Zat tunggal, oke, pintar ya. Kira-kira masih ada yang ingat gak sih zat tunggal itu apa? Oke, boleh ya. Jadi, zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu senyawa, Bu. Oke, satu senyawa. Coba kira-kira contohnya apa ya? Yang masih ingat gak? Ibu, Oke, boleh Kak Dino. ini ada gula, kopi, sama minyak. Oh iya, betul sekali ya. Itu gula, kopi, dan minyak itu adalah contoh dari zat tunggal. Nah, sekarang karena kalian udah belajar tentang zat tunggal, sekarang kalian akan belajar terkait campuran dulu ya. Kalian tuh akan tahu apa itu campuran, jenis-jenis campuran. Kemudian kalian juga akan mengidentifikasi gitu ya contoh dari campuran. Dan kalian itu akan melakukan percobaan sederhana. Nah, udah itu kalian juga akan mempresentasikan hasil dari percobaan sederhana. Nah, sebelumnya ibu tanya, coba lihat. Coba perhatikan ini ada gambar apa aja ya?
Gulanya hilang, tidak terlihat, tapi rasanya tetap ada. Nah, yang kedua ada apa? Air dan kopi. Kalau air kopi gitu ya. Di sini ada yang pernah minum kopi. Saya pun Oke, suka minum kopi. suka itu. Nah, kira-kira kalau kopi itu bentuk kopinya atau serbuk kopinya masih bisa dilihat atau tidak ya? Tidak. Oke, tapi warna dari kopinya itu masih ada ya. Nah, terakhir ada air dan minyak. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari ketiga gambar ini? Saya Bu, Ya, gimana? kalau air dan gula itu gulanya tidak terlihat, tapi kalau air dan minyak, minyaknya masih terlihat. Oke, bagus sekali. Nah, jadi ketiga campuran ini berbeda-beda ya. Nah, buat kita tahu apa sih yang membedakannya dan apa sih yang bisa berbeda, kita akan melakukan praktikum sederhana. Coba anak-anak keluarkan bahan-bahan yang telah ibu instruksikan untuk membawa. Sudah dibawa? Sudah. Oke, bagus. Ini adalah lembar kerja yang bisa menunjukkan bagaimana kita praktikum hari ini. Silakan dibaca dengan baik. Jika ada yang kesulitan, jangan ragu bertanya, oke? Gimana? Menyenangkan? Oke, boleh ditunjukkan ya. Oke, karena kalian sudah berhasil melakukan percobaan sederhana, coba boleh dilakukan terlebih dulu. Alatnya boleh disebutkan. Nah, sekarang ibu mau tahu nih, apa yang kalian dapatkan dari hasil percobaan ini? Boleh? Siapa yang mau presentasi pertama? Oke, boleh ya. Apa yang Anda dapat dari percobaan hari ini? Jadi tadi kita mencampurkan air dan gula, air dan minyak, dan juga air dan kopi. Air dan gula itu tercampur sempurna, air dan kopi juga tercampur sempurna, tapi air dan minyak itu tidak tercampur sempurna. Sehingga kesimpulannya, campuran yang tercampur sempurna disebut campuran homogen, dan campuran yang tidak tercampur sempurna disebut campuran heterogen. Oke, bagus sekali. Gimana? Anak-anak betul? Betul Ibu. Ya, apakah ada yang berbeda? Oh tidak. Oke, baik. Boleh ke belakang lagi. Terima kasih, Andrea. Oke, boleh seorang lagi ya untuk presentasi ke depan. Oke, boleh. Jadi apa yang kalian dapat dari percobaan ini? Yang aku dapat itu air dan gula itu tadi sudah dicampurkan ya. Nah itu wujudnya itu tercampur sempurna. Nah sedangkan air dan minyak itu
sempurna karena masih tidak tercampur sama air. Dan kopi juga sebenarnya tidak sempurna karena masih ada serbuk kopinya. Nah, di sini kan tuliskan sifat campuran homogen, yaitu tercampur sempurna. Oke, baik, boleh tepuk tangan. Oke, anak-anak, bagus sekali ya. Tadi ada dua perbedaan pendapat. Yang berbeda itu di kopi ya. Ada yang mengatakan kopi itu terlalu sempurna, ada yang tidak sempurna. Jadi sebenarnya mana sih yang betul? Punya kalian menjelaskan. Jadi pertama, campuran itu tadi kalian kan mencampurkan dua bahan ya, apa saja tadi, kayak gula dan air, gula dan kopi, gula dan air dan minyak. Tapi jadi anak-anak, kali ini tuh sudah belajar membuat campuran gitu. Jadi campuran itu kalian menggabungkan dua zat gitu, apa aja tadi? Air dan oke, air dan air dan oke, jadi campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Nah, tapi campuran itu masih mempertahankan sifat-sifatnya masing-masing. Nah, campuran tadi terbagi jadi dua. Karena campuran tadi ada yang terlalu sempurna disebut homogen gitu. Jadi kita tidak bisa bedakan gitu yang mana zat-zat yang sebelumnya digabungkan gitu ya. Contohnya ada apa? Larutan gula. Karena tadi kita tidak bisa membedakan mana gulanya ya. Mana gulanya, mana airnya. Nah, yang kedua itu ada campuran heterogen. Nah, campuran itu masih bisa dibedakan. Coba deh ya. Nih, di sini air dan minyak itu jelas terpisah ya. Meskipun begitu, dia tetap dinamakan campuran karena campuran dari minyak dan air. Nah, kalau kopi itu dia itu campuran tidak sempurna juga, heterogen, karena dia masih bisa terlihat serbuk-serbuk kopinya gitu ya, dan masih jadi terlihat begini ada warna dari kopinya gitu. Itu disebut campuran heterogen. Tapi memang terlihat seperti sempurna gitu ya, karena mungkin anak-anak pernah lihat ada kopi yang tidak ada ampasnya ya. Nah, jadi campuran heterogen itu yang kopi itu yang ada ampasnya. Kemudian campuran itu lebih lanjutnya itu ada 3 gitu ya. Dinamakan larutan jika zatnya terlalu sempurna. Contohnya ada air gula, air garam, itu terlalu sempurna disebutnya larutan. Nah, ada juga manis atau sirup. Kalian pernah minum sirup? Pernah itu. Nah, itu larutan gitu ya, karena terlalu sempurna. Yang kedua ada suspensi, di mana itu adalah campuran heterogen. Ini masih bisa dibedakan, tapi partikel padat terdispersi dalam cairan tapi tidak larut. Jadi masih terdispersi tapi tidak larut sempurna, makanya masih ada gitu. Contohnya ada kopi atau pasir kalau kalian pernah gitu. Nah, kemudian ada yang lain, ada koloid. Ini tuh campuran di mana partikelnya itu tersebar merata tapi tidak larut gitu ya. Contohnya ada apa? Ada susu. Kan kalian tahu susu itu kan ada air ya sama susunya gitu. Nah, itu disebutnya koloid. Nah, anak-anak, kemudian dari campuran ini kira-kira masih bingung nggak sih, atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, sudah pada mengerti ya? Nah, karena sudah mengerti, kira-kira apakah ada yang berani untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, boleh Kak Ino, silakan maju ke depan. Keinginan ini, yaitu zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri dari senyawa yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu tentang zat heterogen dan homogen. Ya, kalau misalnya homogen itu seperti air dan gula ya, karena zat itu tercampur, sedangkan zat yang heterogen itu seperti air dan minyak itu tidak tercampur. Dan juga ada tadi kopi ya, yang ada dua perbedaan teman-teman,
Yang pertama itu ada yang serbuk kopinya itu masih ada, itu berarti zat yang mungkin tidak sempurna. Dan juga ada kopi yang tidak ada serbuknya, kayak ada masih itu zat